Oke, baik. Selamat sore, Kanisian, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan semua pengunjung Education Fair 2021. Perkenalkan, saya Maximilian Bambang, dan saya akan menjadi moderator pada sesi presentasi oleh Kyoto University di sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan presentasi ini yang akan dibawakan oleh Ibu Dini Miranti. Kepada Ibu Dini, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Kak Maxi. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dini. Saya akan memperkenalkan informasi tentang Universitas Negeri Kyoto. Dalam webinar hari ini akan ada 3 topik, yaitu di mana lokasi Universitas Negeri Kyoto dan kenapa Universitas Negeri Kyoto merupakan universitas yang tepat untuk adik-adik semua, dan juga tentang Upgrade Yourself, yaitu program internasional dari Kyoto University yang disebut Kyoto IUP. Nah, rekan-rekan semua pasti pernah dengar kota Kyoto. Kota Kyoto dari ibu kota negara Jepang, Tokyo, berlokasi 2 jam dengan perjalanan memakai bullet train. Kemudian, sebenarnya sebelum Tokyo menjadi ibu kota negara Jepang tahun 794 sampai 1868, Kyoto merupakan ibu kota negara Jepang dan merupakan pusat pariwisata dikarenakan ada 17 UNESCO World Heritage Sites dan 2000 temples berlokasi di dalam kota Kyoto ini. Dan juga untuk kota Kyoto terkenal dengan kota budaya dan juga kota inovatif. Kenapa? Untuk integrasi antara budaya kearifan lokal dengan inovasi ini sangat bagus di kota Kyoto. Adik-adik semua yang memilih studi di kota Kyoto akan merasakan festival tradisional di musim panas, misalnya festival kembang api atau disebut Hanabi. Dan mungkin adik-adik semua kenal Pokemon atau Super Mario Bros. Diproduksi oleh perusahaan game terbesar Nintendo yang tidak hanya terkenal di negara Jepang, tapi juga terkenal di dunia internasional berlokasi perusahaan kantor pusatnya di dalam kota Kyoto, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan internasional lainnya. Selain itu, kota Kyoto merupakan kota pelajar di negara Jepang, kota yang paling aman untuk kalian tempati. Nah, 10% dari populasi penduduk Kyoto merupakan pelajar. Jadi, kota ini sangat nyaman, dan untuk penduduk asli Kyoto-nya sendiri sangat ramah loh dengan mahasiswa internasional. Pengalaman Dini sewaktu tinggal di kota Kyoto, jadi saya ini lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba saya disapa oleh penduduk kota Kyoto. Jadi benar-benar nyaman banget, dan untuk mobilitas ke tempat dari satu ke tempat yang lainnya itu sangat praktis karena kita bisa pakai bis atau bisa pakai sepeda dan yang lain-lain. Nah, sekarang tentang Universitas Negeri Kyoto. Jadi, universitas ini merupakan salah satu dari top 5-nya di Jepang. Untuk tahun 2019, rankingnya nomor 2 di Jepang sesudah Tokyo University. Untuk di Asia sendiri menempati ranking ke-10 dan ke-8 menurut US World University Ranking. Di Jepang sendiri, mahasiswa yang masuk ke Kyoto University sudah pasti terkenal sangat pintar, dan yang akan lulus dari Universitas Negeri Kyoto pasti sudah banyak sekali perusahaan internasional, perusahaan yang bagus-bagus mengantri para lulusan dari Universitas Negeri Kyoto ini. Nah, untuk Universitas Negeri Kyoto berdiri tahun 1897, merupakan universitas kedua paling tua di Jepang, dan juga terkenal dengan research oriented-nya. Lalu, ada lebih dari 10 profesor meraih penghargaan tingkat internasional yang disebut Nobel Prize Laureate di bidang medicine, fisika, kimia, engineering, dan yang lain-lain. Juga memiliki banyak mahasiswa, sekitar 22.000 mahasiswa, dan 10%-nya merupakan international student yang terdiri dari sekitar 120 negara. Ini adalah profesor-profesor yang sudah meraih Prize Nobel Laureates, dan salah satunya adalah Bapak Profesor Akira Yoshino. Beliau merupakan lulusan dari Faculty of Engineering di Universitas Negeri Kyoto, mengembangkan lithium ion batteries. Jadi yang sering kita temui di HP atau di jam tangan. Lalu di tahun 2020, kalau yang ini ya, pemenang Fields Medals di bidang matematika. Dan di tahun 2020 sebenarnya tidak ada di Jepang profesor yang meraih Nobel, tapi satu-satunya itu berada dari Universitas Negeri Kyoto, yaitu Bapak Takeshi Nishimura. Beliau riset tentang suara yang dihasilkan dari heliot dan Chinese alligator. Jadi yang bisa membuat ketawa seperti itu. Lanjut lagi, untuk total 22.596 mahasiswa,
international student 10%-nya, dan mahasiswa Indonesia, ini kurang lebih ada sekitar 150 mahasiswa yang terdiri dari S1, S2, dan S3. Dan juga untuk fakulty staff member atau jumlah untuk staff membernya dengan perbandingan 6,5:1, artinya dari 6,5 mahasiswa ini ada 1 staff member yang akan mensupport. Jumlah ini dibandingkan universitas-universitas lain bisa dibilang cukup banyak. Jadi adik-adik semua, jika kalian membutuhkan bantuan atau support dari Universitas Negeri Kyoto, kalian akan mendapatkannya dengan mudah dan cepat. Lalu budaya pembelajaran di Universitas Negeri Kyoto ini menggunakan motto Enthusiastic Teaching and Research Supervision. Jadi kalian untuk meneliti sesuatu hal nggak hanya sendiri, jadi kalian juga bekerja sama dengan satu grup dan bisa berdiskusi dengan profesor-profesor kalian dan juga academic freedom. Nah, salah satu keuntungannya adalah kalian bisa saja berdiskusi dengan profesor-profesor yang sudah meraih Nobel Prize Laureates ini, atau kalian ketika berjalan berpapasan di dalam Universitas Negeri Kyoto dengan salah satu profesor-profesor ini, seperti itu. Selanjutnya, Dini juga ingin memberikan informasi untuk secara general, Universitas Negeri Kyoto di S1-nya ada 10 fakultas, di S2-nya ada 18 fakultas, tetapi untuk bahasa pengantarnya ini bahasa Jepang. Nah, dikarenakan hal itu, Universitas Negeri Kyoto mengupgrade dirinya sendiri agar adik-adik semua bisa berkuliah di Universitas Negeri Kyoto dengan lebih mudah. Caranya adalah Universitas Negeri Kyoto membuka International Undergraduate Program, di mana tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar secara online ke Universitas Negeri Kyoto. Kita sebutnya Kyoto IUP. Dan juga banyak hal unik lainnya. Dini akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, masa belajarnya adalah 4 tahun 6 bulan. Jadi 6 bulannya itu preparatory course dan 4 tahun untuk program S1. Tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang ketika mendaftar secara online. Lalu banyak pilihan fakultas yang bisa kalian pilih. Dan program ini merupakan program beasiswa prestasi. Juga beasiswa untuk biaya kuliah dan uang saku. Jadi adik-adik semua akan mendapatkan beasiswa sampai 100% biaya kuliah dan living cost sebesar 120.000 yen per bulan selama 4 tahun 6 bulan. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau belajar di Kyoto IUP, tapi mau dengan membayar sendiri, itu nggak bisa ya, karena program ini memang program beasiswa. Selanjutnya, di 6 bulan pertama adalah preparatory course. Di sini, adik-adik semua akan mulai belajar bahasa Jepang dari dasar. Sebenarnya sebelum kalian berangkat ke Kyoto, kalian akan difasilitasi oleh Universitas Negeri Kyoto belajar bahasa Jepang di Jellyfish Indonesia untuk survival aja, untuk keberangkatan. Nah, nanti sudah di Kyoto, kalian belajar di preparatory course, belajar foundation subject. Kenapa? Karena kurikulum SMA di Jepang dengan kurikulum SMA di Indonesia ini pasti berbeda ya. Jadi gap-gapnya itu akan dipelajari di preparatory course. Nah, kalian belajar foundation subject dengan berbahasa pengantar bahasa Inggris sambil mengikuti kelas bahasa Jepang. Ini contoh timetable-nya. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai agak sore. Jadi yang warna kuning ini adalah salah satu contoh foundation class yang akan kalian ambil. Ini untuk contoh di kelas engineering ya. Kemudian yang warna biru ini adalah kelas bahasa Jepang. Nah, kalian yang sudah mendapatkan beasiswa prestasi ini, kami tidak rekomendasikan untuk mengambil part-time job. Kenapa? Karena kegiatan kalian sendiri sudah lumayan sibuk di dalam Universitas Negeri Kyoto. Dan juga beasiswa living cost yang diberikan dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari sebulannya di Kyoto itu akan ada sisanya. Jadi kalian bisa menabung sebenarnya. Kurang lebih bisa menabung 4-5 juta rupiah. Nanti aku akan jelaskan di slide berikutnya. Setelah mengikuti preparatory course, adik-adik semua akan masuk ke program 4 tahun untuk S1-nya. Di 2 tahun pertama, kalian mengikuti liberal arts curriculum. Nanti di sini adik-adik semua langsung bercampur dengan mahasiswa Jepang juga di dalam kelas yang mengambil kurikulum yang sama. Kemudian di tahun ke-3 dan ke-4, kalian akan mengambil kelas bahasa Jepang, kelas-kelas yang kalian pilih, misalnya kalian mengambil engineering atau mengambil fakultas kimia yang berbahasa pengantarnya bahasa Jepang. Jadi di 2 tahun 6 bulan kalian sudah mulai mengikuti pembelajaran bahasa Jepang. Nah, oleh karena itu
dengan bekal seperti itu, kalian pasti bisa mengikuti perkuliahan yang berbahasa pengantar bahasa Jepang di tahun terakhir. Seperti ini ya. Nah, kenapa? Kenapa kok ada 2 bahasa yang akan dipelajari oleh adik-adik semua? Jadi, nanti selesai kuliah dari Kyoto University, kalian bisa berkarir langsung di perusahaan Jepang. Nah, orang-orang Jepang sendiri bisa sebenarnya bahasa Inggris, tapi mereka lebih nyaman untuk tetap berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Jadi hal ini juga yang akan mempercepat tingkat karir kalian nanti di sana. Atau ketika kalian memiliki kemampuan bahasa Jepang, kalian bisa lebih luas lagi peluangnya. Jadi kalau kalian mau S2, S3 di Jepang, kalian juga nggak perlu belajar atau sekolah bahasa Jepang lagi, karena sudah dipelajari selama kuliah S1 di Universitas Negeri Kyoto. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh timetable di Fakultas Engineering selama 2 tahun pertama. Jadi yang warna oranye ini adalah foundation subject yang dipilih, misalnya ada exercise in basic organic chemistry, kemudian kalau yang biru muda ini seperti liberal art curriculum-nya, seperti cultural anthropology, dan ini ada kelas bahasa Jepangnya, advanced Japanese conversation, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah fakultas-fakultas yang ditawarkan oleh Universitas Negeri Kyoto International Undergraduate Program. Yang berwarna biru muda ini adalah di bidang ITS atau sosial, jadi Integrated Human Study, Education, Ekonomi, Hukum, kemudian di poin kelima dan poin ketujuh merupakan di bidang IPA. Jadi Faculty of Science, Engineering, dan Agriculture, adik-adik semua bisa pilih lagi nih departemennya. Ya, nanti setelah selesai dari Universitas Negeri Kyoto IUP, kalian akan mendapatkan bachelor degree. Ini dia secara lebih detail tentang departemen yang kalian bisa pilih. Misalnya di Faculty of Science, Mathematical Science, Physics and Astrophysics, Earth Planetary Sciences, Chemistry, Biological Science. Untuk Agriculture, ada Bioresource Science, Applied Life Science, Agricultural and Environmental Engineering, Food Environmental Economic, Forest and Biomaterial Science. Faculty of Engineering, ada Civil Engineering, Architecture, Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Computer Science, dan Chemical Science and Technology. Nah, pada saat mendaftar secara online di tanggal 1 November, adik-adik semua pilih 3 fakultas. Ya, nanti dikasih pilihan harus mengisi 3 kotak itu. Jadi pas mengisi, pilih rumpun yang sama, jangan sampai pilihan yang pertama di engineering, pilihan kedua di IPS, supaya terlihat konsisten. Misalnya, kalian suka computer science nih, isi aja pertama computer science, pilihan kedua misalkan electrical and electronic engineering, baru pilihan ketiganya arsitektur. Jadi satu rumpun ya. Oke, selanjutnya ini dia biaya yang perlu dikeluarkan selama berkuliah di Universitas Negeri Kyoto IUP. Yang pertama adalah biaya seleksi dokumen sebesar 9.800 yen. Dibayarkan antara tanggal 1 November sampai paling lambat Desember tanggal 6 jam 3 sore. Nah, ini kurang lebih 1,2 juta rupiah. Lalu, sebenarnya ada admission dan tuition for 6 months, tetapi mahasiswa asal Indonesia dari tahun ke tahun yang menjadi international student di Kyoto IUP, mereka tidak perlu bayar ini karena mereka dapat 100% beasiswa prestasi. Full waiver available. Lalu, setelah mengikuti preparatory course, akan ujian qualifying test. Nah, itu ada biayanya lagi sebesar kurang lebih 2,5 juta rupiah atau 17.000 yen. Nah, adik-adik semua yang setelah mengikuti qualifying test baru ikut program S1. Admission dan annual tuition-nya juga nggak perlu bayar. Semua mahasiswa Indonesia dari tahun ke tahun kemarin itu dapat 100% biaya kuliah. Jadi, 100% full waiver available. Kalau annual tuition, ini ada yang full, ada yang partial. Jadi, nanti performance belajar kalian akan di-review. Kalau yang udah sih tetap mahasiswa Indonesia itu semuanya mendapatkan full waiver seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih, kalau seandainya qualifying testnya jelek gimana? Bakal balik ke Indonesia nggak? Alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada kasusnya seperti itu, karena sudah pilihan dari berbagai seleksi ya mahasiswa internasional Kyoto IUP dari Indonesia. Jadi selama adik-adik rajin belajar sewaktu di Universitas Negeri Kyoto, submit PR disiplin, kalian nggak akan dicopot beasiswanya, nggak akan juga didiskualifikasi atau dibalikan ke Indonesia seperti itu. Tenang aja.
Nah, selain mendapatkan beasiswa prestasi biaya kuliah, adik-adik semua juga bisa mendapatkan living cost scholarship sebesar 120.000 yen per bulannya selama 4 tahun 6 bulan. Nah, untuk pengeluaran sehari-hari sebagai universitas mahasiswa internasional di Kyoto, pengeluarannya kurang lebih 90.000 yen. Jadi bisa saving sekitar ya 30.000 yen ya, 30.000 yen itu sekitar 4 juta rupiah per bulannya bisa ditabung. Lalu ini adalah total dari kesimpulan yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, untuk mahasiswa asal Indonesia, kalian bisa menempati dormitory Universitas Negeri Kyoto, namanya Hyakumangbe International House, dan dormitorinya ini di Universitas Negeri Kyoto kurang lebih ada 7 gedung, dan monthly rent-nya itu kira-kira 33.500 yen. Dan juga ini satu kamar satu orang, kalau untuk dapurnya, kemudian kamar mandinya ini sharing. Dan juga dekat dari lokasi kampus. Selain itu, mahasiswa asal Indonesia akan difasilitasi International Student Tutor System, jadi kalian akan didampingi oleh senior kalian. Kemudian kalau kalian mau berkenalan, menjalin networking dengan mahasiswa lainnya, bisa di Student Lounge Kizuna, yang artinya bonding, seperti ini. Dan selain di bidang akademik, kalian juga bisa menyalurkan hobi kalian di bagian musik atau budaya. Ini adalah foto-foto untuk klub mahasiswanya. Nah, adik-adik semua, ketika kalian sampai di International Airport Haneda, kalian akan dijemput dan untuk biaya karantina diri sendiri itu sudah di-cover oleh Universitas Negeri Kyoto. Lalu, ini yang penting nih, bagaimana caranya menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP. Ingat, 1 tahun 1 kali untuk proses pendaftarannya. Kalau tahun ini dari tanggal 1 November sampai 6 Desember. Kemudian kursi yang ditentukan oleh Kyoto IUP ada 25 dari seluruh negara. Kalau tahun lalu itu ada 22 kursi dan dari Indonesia sudah lolos 6 mahasiswa asal Indonesia. Lumayan tinggi ya persentase kelulusannya dari Indonesia. Jadi adik-adik yang mendengar webinar hari ini, semangat, percaya diri, kalian pasti bisa menjadi mahasiswa internasional Kyoto IUP. Oke, tahapnya ada 2, yaitu submit dokumen di bulan ini, November sampai Desember, kemudian sekitar Februari akan ada pengumuman kelulusan seleksi dokumen, baru kalian yang terpilih akan mengikuti wawancara online di antara akhir Februari sampai awal Maret. Nah, pengumumannya ini akan keluar tanggal 8 April, jadi kurang lebih sekitar 3-4 bulan ya proses pendaftarannya ini. Baru di tahun 2022 bulan Oktober kalian mulai preparatory course-nya. Nah, untuk persyaratan dokumennya ada paspor, nilai rapot, dan kelas 10 dan kelas 11 harus sudah ditranslate oleh penerjemah sumpah atau sudah dalam bahasa Inggris dari sekolah legalisir. Kemudian surat ekspektasi kelulusan, minta bantuan untuk dibuatkan oleh sekolah, template-nya juga ada di website-nya Kyoto IUP. Kemudian rekomendasi letter atau sebutannya evaluation form atau form B. Template-nya juga bisa diunduh di website Kyoto IUP. Nah, adik-adik semua bisa minta tolong ke ibu atau bapak guru yang mengenal kalian dengan baik supaya kalian akan diberi penilaian, misalnya motivasi kalian untuk kuliah di Kyoto University, kemudian performance belajar kalian, karena yang mensubmit evaluation form ini bukan kalian sendiri, tapi ibu, bapak, guru. Caranya, kalian minta email mereka, nanti di portal online pendaftaran, kalian ketik email mereka, lalu Kyoto IUP akan mengirim email ke mereka. Mereka akan submit melalui link tautan, seperti itu. Nanti aku akan jelaskan di akhir slide dia ya, secara detailnya. Kemudian, kemampuan bahasa Inggris. Ini bisa pilih antara TOEFL IBT minimal 90 skornya, IELTS akademik, overall band minimal 6,5. Karena ini merupakan program beasiswa, usahakan setinggi-tingginya ya skornya. Kalau TOEFL nanti hard copy-nya minta kirim dari institusi ke Kyoto University. Kalau IELTS kalian hanya cukup mensubmit skor tesnya ke portal online pendaftaran. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris bersifat wajib. Sedangkan untuk standardized test result seperti SAT, EJU, atau ACT ini bersifat opsional. Kalau kalian nggak bisa untuk mengumpulkan standar test result, nggak apa-apa. Nah, kemudian terakhir adalah esai. Jangan lupa minta bantuan guru bahasa Inggris untuk mengecek esai kalian sebelum submit ke Kyoto University.
formnya, template-nya ada di website Kyoto IUP. Ya, jadi seperti ini. Lalu silakan masuk ke website Kyoto IUP untuk update news, dan kalau ada pertanyaan bisa ke nomor Dini. Ini adalah WhatsApp Dini dan WhatsApp rekan Dini namanya Robert. Kapanpun kalian bisa WhatsApp, dan kalau kalian mau aku pandu untuk persiapan dokumen dan persiapan untuk submit online dokumennya, silahkan kapan aja WhatsApp Dini. Nah, ini Dini sewaktu di depan kampus Yoshida Universitas Negeri Kyoto. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa yang sudah berhasil menjadi international student dari Indonesia. Nah, ini ada Kak Keiko, kemudian Kak Paujan, Kak Irhasi, dan banyak lagi yang lainnya. Udah, itu aja presentasi dari Dini. Untuk webinar selanjutnya akan saya berikan ke Kak Maxi. Oke, terima kasih Bu Dini. Ini benar-benar presentasi yang lengkap banget ya, sampai-sampai ini pertanyaan yang diberikan udah kejawab semua sih kayaknya sih. Oke, untuk sesi lanjutannya kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab dari presentasi yang tadi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, ini ada yang penasaran nih Bu, dari Roland David Sunyoto. Kak, apa bedanya Kyoto University dan Kyoto University of Advanced Science atau KUAS? Iya, beda banget ya. Karena namanya sama, mungkin ya jadi agak bingung ya. Kalau Kyoto University, Universitas Negeri Kyoto, negeri ya, kemudian juga rankingnya nomor 2 di Jepang tahun 2019 dan menyediakan banyak pilihan fakultas dan bahasa yang akan digunakan di perkuliahan nanti ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Sedangkan kalau Kyoto University of Advanced Science merupakan universitas swasta yang fakultas untuk international programnya atau kelas berbahasa pengantar bahasa Inggrisnya hanya satu fakultas, yaitu Faculty of Engineering. Akan tetapi, banyak profesor-profesor yang mengajar di KUAS, 60%-nya merupakan lulusan top dunia, salah satunya dari Kyoto University. Seperti itu perbedaannya. Persamaannya, kedua-dua universitas ini menyediakan program beasiswa prestasi. Kalau Universitas Negeri Kyoto, full beasiswa prestasi, jadi memang hanya bisa masuk dengan program beasiswa. Tapi kalau KUAS, ada program beasiswa prestasi, ada juga program untuk berbiaya mandiri. Jadi kalau misalkan mau kuliah di KUAS, tapi mau bayar sendiri, itu juga bisa. Seperti itu perbedaannya dan persamaannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Isidorus Yoshua Wicaksono. Apakah setelah lulus dari Kyoto University, mahasiswa bisa langsung bekerja di Jepang? Dan apakah ada bimbingan sebelum siswa bisa apply pekerjaan di Jepang? Jadi kalau budaya mahasiswa di Jepang biasanya sebelum selesai kuliah di semester 5 atau 6 itu sudah mulai mencari kerja wawancara ya. Jadi selesai kuliah itu nggak ada lagi kegiatan mencari pekerjaan, jadi langsung masuk ke perusahaan. Nah, kalau di Universitas Negeri Kyoto itu ada career support. Jadi bisa minta bantuan ke pihak kampus untuk mendapatkan support mencari lowongan pekerjaan. Kemudian yang satu lagi, supaya adik-adik semua lebih banyak pilihannya untuk bekerja di Jepang, kalian nanti sesudah sampai di Universitas Negeri Kyoto, kalian belajar bahasa Jepang. Selain memiliki kemampuan bahasa Inggris dan juga skill dari Universitas Negeri Kyoto. Itu dia sebabnya. Kyoto University memberikan memakai dua bahasa ketika di program S1-nya. Pak Maxi, aku boleh share screen sedikit nggak untuk bagaimana cara submit form B? Karena kebanyakan nanti ke depannya ada nih yang masih bingung cara submitnya gimana sih gitu. Benar-benar. Ini juga banyak banget yang menanyakan proses submitnya bagaimana dan kapan. Iya. Boleh, Bu. Nah, jadi nanti untuk yang form B, adik-adik semua minta tolong ke ibu bapak guru untuk dibuatkan. Jadi kalian pilih nih mana yang mengenal kalian dengan baik. Lalu nanti pas membuka portal online pendaftaran di Kyoto IUP itu ada 3 kotak. Yang pertama adalah personal information, kemudian yang kedua adalah dokumen upload. Nah, jadi ini akan langsung ke halaman yang di dokumen upload aja ya. Ketika adik-adik semua masuk ke dokumen upload, sebentar, ini akan langsung ke sini, ke halaman 21. Nah, untuk form B, jadi
di halaman dokumen upload langsung ke evaluation, kemudian klik request to your school, upload dokumen. Nah, lalu adik-adik semua masukkan alamat email ibu bapak guru di sini. Kemudian 5 menit kemudian QTIP akan mengirimkan email tersebut ke ibu bapak guru. Jadi minta tolong ke ibu bapak guru untuk siapkan scan PDF-nya juga. Lalu nanti adik-adik minta ya hard copy-nya di dalam amplop yang tertutup, amplop sekolah yang tertutup, karena ini merupakan confidential information. Terus misalnya kalau ada pertanyaan standardized test-nya nggak ada atau menyusul, kalian kalau misalkan menyusul itu bisa di standardized test result yang ini, kemudian klik cannot submit any score, nanti akan ada kolom di marks, kasih tahu aja dalam bahasa Inggris kalau score report kalian menyusul atau kalau kalian nggak bisa mengikuti standardized test karena di-cancel oleh penyelenggaranya, seperti itu. Ya, itu Kak Meksi, saya kembalikan lagi ke Kak Meksi. Oke. Berikutnya ini mungkin ada pertanyaan gabungan ya ini dari Dominico Kurnia dan Neo Ananta Dewa. Ini mereka menanyakan soal komunitas non-akademik dan mungkin aktivitas-aktivitas seperti klub atau organisasi gitu di Kyoto University. Jadi untuk aktivitas klub mahasiswanya di Universitas Negeri Kyoto banyak sekali ya. Perkumpulan mahasiswa Indonesia juga ada di Universitas Negeri Kyoto. Nah, dari salah satu alumni yang sudah berkuliah di Universitas Negeri Kyoto, dia aktif untuk menjalin pertemanan di komunitas-komunitas tersebut. Nah, kalau misalkan adik-adik semua ingin tahu cerita mereka, bisa langsung ke YouTube channelnya Kyoto University. Untuk Kyoto IUP, aku akan share ke kalian untuk YouTube linknya. Jadi bisa ke situ. Dan juga kalau misalkan kalian mau, bisa WhatsApp ke Dini, biar Dini kasih YouTube linknya. Ini ya, ini salah satunya Kak Irhasi yang sudah lolos menjadi mahasiswa internasional. Linknya di sini, Kyoto IUP _ Kyoto University. Selain itu juga nanti ada lagi cita-cita lain dari mahasiswa asal Indonesia. Terima kasih, Kak Messi. Oke, ini karena waktunya benar-benar sisa dikit ya. Kali mungkin satu pertanyaan aja. Ini ada yang menanyakan soal mungkin apakah Kyoto University menyediakan fasilitas dormitory atau tempat tinggal. Ya, jadi untuk Universitas Negeri Kyoto menyediakan dormitory, sebenarnya gedungnya banyak. Ada sekitar 5-7 gedung international dormitory, international student dormitory. Nah, salah satunya di Hyakumangbeng, nggak jauh dari Yoshida Campus. Nah, untuk mahasiswa asal Indonesia bisa menempati dormitory itu 1 tahun pertama. Nanti di tahun kedua bisa menempati dormitory di outside campus. Oke, baik. Mungkin untuk sesi hari ini sayang sekali harus berhenti sampai di sini saja karena memang waktunya sudah selesai ya, kita sudah mencapai akhir dari sesi ini. Terima kasih banyak Ibu Dini sudah memberikan presentasi yang sangat lengkap dan sangat membantu. Ini juga hari ini penontonnya sangat antusias ya. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terbaca, jangan lupa ditanyakan saja di booth-nya, nanti akan dijawab oleh mungkin Ibu Dini sendiri ya nanti ya. Iya. Baik, dari sesi ini itu saja. Saya Maximilian Bambang izin undur diri dan tidak lupa acara ini disponsori oleh